Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran pemrograman desain web. Kali ini kita akan mengulang kembali Bootstrap 5 dan CRUD ya, agar bisa lebih paham. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang CRUD, nanti kita akan bahas kembali. Tapi sekarang kita akan memperhatikan desainnya agar lebih terlihat lebih baik. Nanti kita akan gunakan Bootstrap 5 ya. Nah, yang minggu yang lalu itu kita sudah belajar tentang koneksi server dan database. Ini ceritanya ya, saya ulangi lagi. Di sini ada server name-nya. Jadi server name ini biasanya semuanya dituliskan localhost atau bisa juga dituliskan IP. Kemudian username, ini username yang diberikan ke database. Kalau misalkan defaultnya itu adalah root. Kemudian password, nah passwordnya biasanya kosong. Kalau misalkan ada passwordnya silakan ditulis di sini. Kemudian database-nya silakan apa gitu ya. Misalkan di sini DB Media. Hari ini kita akan ulang dari awal sekali, dari mulai membuat database-nya. Jadi satu tabel saja, satu database, satu tabel. Kemudian kita akan lakukan CRUD kemudian dengan menggunakan Bootstrap supaya terlihat lebih bagus gitu ya. Nah, ini adalah create koneksinya, ini koneksi new MySQL ya. Server name, kemudian username, password dan DB name. Nah, ini ada satu function untuk pengecekan pekerjaan kita dari koneksinya itu, misalkan di sini cek koneksinya error apa enggak. Jadi kalau ada tulisan connection file itu hasil dari cek koneksi ini. Kemudian kalau misalkan ada statement error seperti ini, nah ini artinya datang dari script ini ya. Kemudian yang selanjutnya setelah kita terkoneksi, yang paling pertama biasanya input data. Nah, input data ini seperti ini. Ini contohnya kita menginputkan admin ya, ada username, password, nama, tanggal daftar. Nah, ini contohnya ya. Kemudian yang ini di pertemuan sebelumnya kita bisa memanggil fungsi dari si koneksi ini dengan perintah include, ada juga perintah require gitu ya. Tapi kita pakai include saja. Nah, kemudian di sini ada SQL. Nah, SQL-nya insert ya. Insert into tabel, tabelnya kebetulan namanya admin, kemudian ini fill-nya, username, pas, nama, tanggal daftar. Kemudian ada value. Nah, value ini datang dari sini ya, dari sini value-nya kemudian dimasukkan ke sini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pengecekan, cek CRUD-nya jalan apa enggak. Kalau misalkan jalan, nanti akan ditampilkan ke admin. Nah, nanti hari ini kita pada kali ini kita akan coba langsung nggak usah pakai klik, jadi pakai header, jadi langsung bisa pindah lagi ke menu yang awalnya, menu yang utamanya. Jadi nanti prosesnya kita akan balik ya dari tampil dulu ya. Jadi dari tampil dulu nih, dari tampil ini kemudian kita input, edit, delete. Nah, ini tampil data. Tampil data sama ya, kita include koneksinya apa, kemudian perintahnya select bintang from tadmin. Kemudian di sini ada resultnya, kemudian dari result itu kalau misalkan lebih besar dari 0 maka kita tampilkan. Tapi kalau misalkan sama dengan 0 maka di sini akan tuliskan 0 result. Terus ditutup gitu ya. Kemudian selanjutnya ada edit data. Nah, di edit data ini seperti ini ya. Habis dari form kemudian ini targetnya. Nah, perintahnya update tadmin set, apa yang mau diupdate-nya, yang mana gitu ya. Kemudian where. Nah, where ini adalah primary key-nya apa gitu ya. Harus ada primary key-nya dalam mengupdate agar lebih tepat pada sasarannya. Nah, nanti di sini ada cek CRUD lagi, kemudian ada koneksinya di close kalau sudah selesai.
Kemudian nanti kita akan gunakan header supaya akan langsung balik lagi ke menu tampil. Kemudian yang terakhir ada delete. Nah, delete data di sini perintahnya seperti ini ya. eh, Delete from admin where username. Nah, username itu di sini adalah primary key ya. Nah, eh, mari kita mulai prakteknya ya. Kita mulai dari meng-create database. Oke, kita buka dulu browsernya, kita ketikkan localhost seperti ini, nanti akan tampil seperti ini, kita klik phpMyAdmin. Kalau misalkan sudah benar, nanti akan tampil seperti ini. Nah, kita akan mulai dari awal ya, kita ulangi lagi dari awal, supaya bisa lebih paham. Jadi ceritanya kita akan membuat sebuah aplikasi, misalkan eh, media pembelajaran ya, misalkan media pembelajaran. Kalau sudah ada di sini, maka kita tinggal lanjutkan. Tapi kita ceritanya akan mulai dari nol ya. Jadi dari nol kita mulai dari database dulu. Nah, kita misalkan nama databasenya, kita klik ya di sini database, kemudian create database, di sini kita tulis misalkan DB Media 2 ya. Kemudian kita create. Nanti akan hasilnya akan muncul di sini. Sekarang kita akan create tabel. Misalkan ada tabelnya T mahasiswa. Ya, misalkan tabelnya T mahasiswa atau nama tabelnya T siswa. Sekarang kolomnya berapa? Misalkan kolomnya ada 7. Ya, misalkan kolomnya ada 7. Kita sini nanti akan pesanan kita ada 7 kolom di sini. Nah, primary key-nya dari siswa itu adalah NIS ya, nomor induk siswa. Di atas ya, ini ada di sini NIS, kemudian di sini adalah nama, kemudian di sini adalah kelas misalkan, atau misalkan kelas nggak usah ya, alamat saja. Kemudian di sini misalkan email, kemudian di sini misalkan no HP, kemudian ada lagi di sini misalkan foto ya, misalkan foto, kemudian di sini misalkan password. Nanti foto akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita isi di sini tipe data untuk NIS itu adalah varchar, misalkan lebar dari NIS itu adalah 10 ya. Kemudian selanjutnya nama, misalkan lebar nama itu adalah 50. Ini jangan lupa nama itu adalah varchar, kemudian alamat misalkan teks ya, mungkin alamatnya panjang sekali. Kemudian email itu adalah varchar, saya tuliskan di sini emailnya misalkan 40 karakter. Kemudian nomor HP karena dimulai dari 0 maka dia pakai varchar, misalkan nomornya 16. Kemudian foto itu kita pakai varchar saja, nanti namanya varchar adalah namanya misalkan apa ya, sesuai dengan tanggal upload ya namanya, misalkan di sini 40 ya, misalkan 40. Kemudian passwordnya kita pakai misalkan 60. Nah, kemudian di sini storage engine-nya kita gunakan MyISAM. Terus kalau sudah kita simpan step seperti ini, nanti akan hasilnya seperti ini. Jangan lupa kita belum create primary key ya, kita kecilkan dulu. Nah,
Di sini niche ini harusnya dia primary key, di sini nggak ada kan primary key-nya. Kita coba change primary key-nya jadi sini ya. Di sini ya. Jadi kliknya adalah more di sini, kemudian kita klik more primary key ya. Niche kita klik more, kemudian primary key. Kita klik, nanti akan muncul do you really want to execute. Maksudnya mau alter tabel tes siswa, menambahkan primary untuk niche. Oke. Nah, kemudian setelah ditambahkan niche-nya, berarti proses di PHP My Admin sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan ke webnya. Kita lanjutkan ke mau buat aplikasinya. Kita mulai dari koneksi dulu ya. Kita buat koneksinya dulu. Nah, ini koneksinya adalah ini ya. Ini koneksinya. Jadi nanti kalian ambil saja dari sini, saya copy di sini, copy, kemudian ada baru ya di sini. Nah, ini koneksinya. Tadi nama database-nya adalah database T2, DB2 ya. Nah, sekarang semuanya sudah sama nih koneksi, cuma diganti nama database-nya aja. Kita simpan nih. File save as, kemudian di sini namanya media 2 ya. Saya simpan di sini namanya new folder media 2. Ini foldernya. Kita masuk ke dalam foldernya. Namanya koneksi.php. Oke. Nah, koneksinya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat tampil data. Walau kita tahu tampil data ini nanti hasilnya akan tidak ada datanya ya, karena belum ada datanya. Atau kalau misalkan kita mau coba-coba di sini ya, nanti kita bisa hapus, misalkan di sini kita tambahkan insert, misalkan niche-nya 123, namanya adalah Andi, kemudian alamatnya Jalan Perjuangan, emailnya misalkan Andi, ini, kemudian nomor HP-nya 089, ini misalkan fotonya nggak ada, passwordnya 123, kemudian di sini dikasih MD5 ya. Kita enkripsi passwordnya, kita simpan. Oh, dia nggak mau kalau misalkan nama file ini namanya password. Kita ganti dulu ya. Kita ganti dulu si password ini namanya jangan password. Kita change di sini. Oke, kita ganti namanya pas aja atau passwd. Simpan. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ada nggak? Oke, hasilnya sudah ada ya di sini. Ini jadi ada field yang nggak boleh kita isi, itu fieldnya namanya password ya, nggak boleh pakai namanya password. Oke, selanjutnya kita akan membuat desain webnya. Nah, kita sekarang akan membuat desain webnya dengan menggunakan Bootstrap. Maka kita buka dulu nih Bootstrapnya seperti ini. Ini halaman Bootstrapnya, atau kita ulang lagi ya. Get Bootstrap 5 atau Bootstrap 5 seperti ini. Kita klik Introduction, kemudian di sini klik Download, kemudian kita download. Ini.
kita download. Kalau sudah download ya udah nggak usah ngikutin download lagi ya. Ini hanya untuk mencontohkan kerja dari awal supaya bisa ya. Oke, bootstrapnya sudah sampai, kita show folder di sini, kita ambil nih, kita cut aja, kita masuk ke dalam eh, ini ya, examnya, Epedok, kemudian namanya tadi adalah media 2. Ini ya, isinya baru koneksi. Kita paste di sini, kemudian kita refresh. Di extract ya, extract here, oke, muncul. Nah, tapi nggak kayak gini ya, supaya si ini ada di luar, kita cut aja. Ini di blok dulu ya, Ctrl A, kemudian Ctrl X, pindahkan, taruh di luar sini. Nah, kayak gini ya. Ini nggak berguna. Nah, sekarang kita lihat CSS isinya apa. Oke, ini isinya udah ada. Kemudian JS ini isinya ada. Nah, sekarang kita mau buat headnya ya, mau buat headernya. Kita buat headernya dulu. Caranya adalah masuk ke sini ya. Jadi setelah download, kemudian di sini di introduction, kemudian kita lihat ke bawah cara nulis template-nya. Kita di sini ada tulisannya starter template. Nah, sekarang kita copy saja. Ini ada menu copy-nya di sini. Klik copy. Kemudian kita paste di baru ya. Kita bikin baru di sini, new, paste. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini sudah dipaste ya. Namanya, ini nama title-nya nih kita ganti jadi media pembelajaran. Oke, kemudian ini link ini jangan lupa kita hapus supaya kita menggunakan dari dalam, tidak menggunakan internet. Kemudian di sini sampai body ya. Di sini sampai body. Oh, belum ya. Nanti dulu kita coba cek dulu ya. Kita coba cek dulu sampai body. Kita simpan ini namanya. Kita simpan namanya kepala. Kepala titik PHP. Biar bahasa Indonesia namanya kepala. Oke, kita cek lagi dulu satu persatu. Di sini ada narik ini ya, narik bootstrap dari internet. Kita hapus di sini biar lokal. Nah, kemudian ini udah selesai. Yang warnanya hijau-hijau kita hapus saja, karena kita tidak pakai yang hijau-hijaunya biar nggak bisa dibaca. Kemudian yang ini kita hapus juga. Oke, nah sekarang isinya seperti ini. Kita jalankan dulu si kepalanya ini. Kita jalankan, buka di sini localhost /media2/kepala titik php. Oke, ini hello world-nya udah bener. Kalau nggak bener ini tulisannya Times New Roman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Untuk membuat menu di atas ya, kita menggunakan navbar. Caranya kita lihat di sini ya. Kita lihat di sebelah kiri bagaimana cara membuat navbar. Di sini ada komponen, coba kita cek ada navbar di komponen. Nah, ada ya. Di sini ada navbar di komponen. Kita klik navbar. Nah, sekarang di selanjutnya
Kita cek ke bawah, yang namanya navbar tuh seperti ini ya, nih contohnya nih, ada BG Lite di sini ya. Navbarnya seperti apa? Oke, ada seperti ininya. Oke, kita ambil ya, kita copy nih, copy. Kemudian masuk ke kepala sini, di bawah body, ini di bawah body kita paste, Ctrl V. Nah, sekarang sudah di copy. Kita coba refresh. Jalan nggak? Media pembelajaran, refresh. Nah, ada. Nah, tahu jalan apa enggaknya tuh kalau si drop down-nya diklik bisa turun, berarti jalan. Nah, sekarang ini kan warnanya putih ya, supaya kelihatannya rada kelihatan gitu ya. Pakai warna-warna ya. Ada warna dark. Nah, untuk warna-warna nanti bisa dilihat di bootstrap-nya warna-warna yang disediakan. Nah, ini kalau dark seperti ini. Kita coba lagi yang lain, misalkan primary bisa. Oke, ini warna primary ya. Nah, sekarang selanjutnya kita ganti nih tulisan navbar nih. Kita ganti tulisan navbarnya menjadi tulisan navbar, kita ganti jadi media ya. Ini ya. Kita ganti jadi media pembelajaran. Oke. Nanti yang full versionnya ada di menu terakhir ya. Jadi nanti setelah pertemuan ini nanti video selanjutnya adalah tentang upload ya, upload foto atau upload materi dan atau upload ya. Kemudian yang selanjutnya tentang session nantinya untuk login. Oke, kita lanjutkan lagi nih home-nya. Home itu kita ganti di sini index.php. Kemudian yang selanjutnya ada link. Link di sini nanti kita akan ganti tulisannya jadi di sini adalah tampil siswa. Jadi tampil siswa. Nah, sisanya saya nggak pakai ya, biarkan begitu. Nanti buat template selanjutnya. Oke, sekarang kita coba refresh. Nah, ini ya, media pembelajaran, home, sama tampil siswa. Yang drop down kita nggak utik-utik dulu. Nah, yang disable kita hapus dulu aja. Yang disable ini ya. Nih, maksudnya cara membuat link disable. Oke. Nah, sekarang kepalanya sudah selesai. Kalau misalkan warnanya masih kurang bagus ya, di sini ada pewarnaan. Coba kita lihat ya, di back juga bisa. Ada warna-warna di sini pasti. Ah, ini ya. Nah, ini warna-warnanya. Primary warnanya seperti ini, secondary warnanya seperti ini, success warnanya seperti ini, danger warnanya seperti ini ya. Misalkan danger kita ganti. Kepalanya danger, nanti warnanya seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita fokus ke tampil siswa ya. Tapi sebelumnya mau tampil siswa itu adanya di menu di sini ya, di tengah ini ya, menunya. Nah, sekarang kita belum buat menunya. Di tampil siswa juga belum dibuat ya linknya. Kita buat dulu linknya untuk tampil siswa. Ini linknya. Ini tampil siswa. Linknya itu adalah index.php, tanda tanya, kemudian menu sama dengan tampil siswa. Nah, sekarang sudah ada tampil siswa. Sekarang di bawahnya kita mulai akan hapus ya, ini karena ini kepala ya. Ini adalah reloads-nya. Nah, sekarang yang ini adalah footer. Yang ini adalah footer.
kita ini ya, jadi sini nih, dari sini saya cut nih, saya blok dulu, Ctrl X. Nah, seperti ini, yang kepalanya kita simpan dulu. Kemudian kita bikin baru di sini, yang ini disimpan di sini. Ini akan jadi kakinya atau footernya. Saya tulis kaki aja deh. Oke. Nah, sekarang kita butuh menu ya. Kita butuh menunya. Menu adalah loadernya, loader dari programnya. Nah, sekarang kita mau buat loadernya. Di pertemuan sebelumnya belum ada, udah ada ya loader ya. Kita coba buat baru loadernya, kita buat seperti ini. Loadernya if, atau saya copy aja ya biar cepat. Loadernya adalah seperti ini. Ini saya simpan namanya menu ya. Ini saya simpan namanya menu. Nanti saya jelaskan. Boleh tulis loader, boleh tulis menu. Oke, simpan seperti ini. Nah, ini ya. Jadi di sini loadernya, karena di sini adalah menu, maka di sini ditulisnya menu ya. Ini adalah menu, kemudian ini adalah kontainernya. Jadi supaya si programnya itu ada di dalam, maka kita buat kontainernya dulu. Kita buat kontainernya dulu, kemudian untuk home-nya kita akan buat tersendiri namanya home.php. Nah, misalkan kita buat dulu home-nya. Home-nya adalah seperti ini. Misalkan ini adalah home-nya. Isinya seperti ini. H1 Aligen sama dengan center media pembelajaran. Di belajar yang sekarang nggak boleh diloncat, karena diloncat sedikit akan tidak ngerti. Jadi harus runtun ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di menu ya. Di menu di sana ada, oke, mana tadi? Ini ya, kita kembali ke menu. Ada if iset. If iset itu maksudnya kalau menu ini ada datanya, kita get menunya itu sama dengan menu di sini. Menu sama dengan menu. Oke, kalau untuk merubah semuanya, kalau misalkan mau ganti nih SLR-nya jadi menu ya, saya coba ganti dulu. Ini ada find and replace, langsung kita replace aja. SLR jadi menu. Replace all. Oke, beres. Nah, sekarang sudah seperti ini ya, sudah menu ya. Oke, sekarang ini tidak perlu login dulu. Enggak ada, ini enggak ada. Nah, seperti ini. Di sini adalah tampil siswa. Tampil siswa dapat dari mana? Tampil siswa dapat dari menunya. Ya. Dapat dari menu yang tadi di kepala ini kan tadi kita buat menu sama dengan tampil siswa. Kita di sini tuliskan juga menu sama dengan tampil siswa. Nah, menu sama dengan tampil siswa di sini akan ada ini ya, akan ada menampilkan siswa. Berarti di sini nanti akan include. Oke, kita simpan dulu aja. Sekarang kita belum buat indeksnya nih. Kita buat indeksnya dulu.
Buat indeksnya berarti kita panggil include koneksi titik php, kemudian include kepala titik php, kemudian include menu titik php, kemudian include kaki titik php. Nah, ini kita simpan namanya index titik php. Oke, kita jalankan, pasti error ya. Ini kan tadinya kepala nih, kita panggil ganti di sini namanya index titik php. Nah, ini ya. Ini udah jalan nih. Media pembelajaran home ini adalah tampilan home-nya. Jadi kalau mau merubah depannya itu adanya di home. Contoh ya, kita rubah nih home. Media pembelajaran, misalkan di sini kita buat matematika. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, seperti ini. Kemudian tadi kakinya itu kita nggak ada footernya. Nah, footernya mau jadi seperti apa? Ya, kita buat aja footernya seperti apa. Biasanya cuma tabel saja bisa, atau mau buat apa gitu ya. Nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kemudian klik tampil siswa. Nah, pada saat tampil siswa di sini tidak muncul apa-apa. Berarti kita buat dulu filenya. Mana ada di mana di menu sini ya. Di menu di sini tampil siswa nggak ada apa-apa karena emang nggak manggil apa-apa. Sekarang kita tuliskan di sini include. Oke. Include di sini tampil siswa titik php. Oke. Nah, sekarang tampil siswa, kemudian kita refresh. Nanti error ya. Nah, ini errornya, tampil siswa. Jadi kalau ada error seperti ini, artinya no such file or directory. Jadi tidak ada, file ini nih tidak ada. File open. Ya, karena nggak ada maka gagal untuk dibuka. Ya. Sekarang kita buat tampil siswanya. Ya. Kita buat tampil siswanya dari pembelajaran yang sebelumnya. Kita bisa buat seperti ini. Oke, kita buat dari awal deh. Kita buat dari awal supaya bagus. Di sini ada include ya. Include kemudian nggak usah include koneksi karena sudah ada koneksinya di atas ya. Langsung saja. $SQL sama dengan yang ini ya. Ini adalah untuk tampilnya. $SQL sama dengan select bintang from tadi nama tabelnya apa? Coba kita cek lagi. Nama tabelnya adalah T siswa ya. Nama tabelnya adalah T siswa. Maka di sini juga T siswa. Oke, sekarang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita buat tabel. Kita buat tabel di sini ya. Kita buat tabel headernya. Nah, kalau mau cepet buat tabelnya, makanya dulu suruh install from page. Itu tujuannya seperti ini. Jadi buat tabelnya itu bisa secepat. Kalau nggak ada ya manual ya diketikkan. Kalau yang diketikkan seperti apa? Kalau yang diketikkan seperti ini. Nah ini ya. Jadi buat echo tabel tr seperti ini nih. Nah ini seperti ini. Dibuat gitu ketik tr td. Tapi kalau misalkan yang cepatnya seperti ini. Kita mau tampilkan tabelnya. Nah sekarang kita buat tabelnya kayak gini.
Misalkan tabelnya isinya nomor, nama, sama akti. Kayak gini, ada 4. Berarti di sini ada nomor, NIS, kemudian nama, kemudian akti. Kemudian di sini isinya adalah view, kemudian edit, kemudian delete. Nah, ini kita geser ke sini karena nggak butuh banyak ya. Kemudian kita taruh di tengah. Nah, di sini kan aksinya lebih cepat ya, tinggal geret-geret aja. Kalau misalkan menggunakan tabel biasa itu susah. Bukan susah sih, lama. Nah, sekarang kita misalkan kasih warna nih. Karena tadi warnanya cenderung merah, kita buat warnanya background colornya adalah merah juga. Misalkan merah ini. Nah, seperti ini. Jadi ngedesainnya kita sudah jadi ini desainnya. Kemudian kita copy. Nah, cara kopinya gini. Ini copy di sini tuh sampai TR. Jadi prinsipnya sama, kalau diketik manual juga nggak apa-apa, bisa. Ya, gini ya. Kemudian ini dipaste. Di mana? Di tampil ini. Echo ya, paste. Nah, seperti ini. Kemudian setiap petik 2 itu kita simpan dulu ya ini ya. Kita simpan dulu ini namanya, bentar. Namanya ada di media 2. Kita kasih nama tadi tampil siswa titik PHP. Oke, supaya ada warnaan. Nah, sekarang ini nggak boleh petik 2, harus petik 1. Cara ngerubahnya bagaimana? Cara ngerubahnya adalah Ctrl R. Sorry, salah. Ctrl apa nih? Ctrl H ya. Sorry, bukan R ya, tapi Ctrl H. Kemudian find what. Find what-nya diganti dengan titik 2, kemudian replace with, ganti petik 1 kayak gini. Yang di sebelah sini ya, yang dekat enter ya. Kemudian selanjutnya kita klik replace, jangan replace all. Klik sini, tuh replace pelan-pelan sampai habis nyampe ke paling bawah. Nah, sampai sini jangan dihapus, udah cukup, close. Nah, jadi di dalam di tengah ini nanti akan petik 1. Nah, sekarang kita coba ya, kita refresh dulu. Yang ada di sini kan, ini kan tadi error ya, sekarang udah dibuat tapi belum selesai. Tuh udah ada di sini. Tabelnya sudah ada. Nah, selanjutnya ini niche-nya kok ngerapet gitu misalkan. Nah, ya udah, kalau udah nyampe sini berarti kita ngedesainnya dari sini. Misalkan ini ganti jadi 58. Ya. Kita simpan hasilnya jadi seperti apa. Nah, kan geser. Nah, sekarang dikasih kepalanya tuh dikasih dulu, kasih judul. Misalkan di sini H2 Aligen sama dengan center. Kemudian di sini tampil data siswa H2. Oke, kita simpan, kita refresh di sini. Nah, ini ya. Nah, sekarang ini masih belum menggunakan bootstrap tabelnya. Kalau menggunakan bootstrap seperti apa? Di sini dikasih kelas sama dengan titik 2 table. Kemudian table repeat gitu ya, biar ada warnaan. Sekarang kita lihat nih rubahnya nih. Ini kalau belum pakai bootstrap, kalau udah pakai bootstrap jadinya kayak gini. Warnanya dia hilang, dia kena warnanya si ini gitu ya. Kalau tadi nggak pakai bootstrap, ada warnanya. Nah, sekarang kalau misalkan mau ada warnanya lagi gimana? Ada di bootstrap tentang tabel ini ya. Nanti bisa dicari aja bootstrap tentang tabel seperti apa. Oke, kita lanjutkan lagi. Mau ada garis tabelnya ya, table sama dengan min bordered
biar ada garisnya. Oke, nah ini ya, udah jadi tabelnya. Sekarang kita lanjutkan. Setelah sudah jadi seperti ini, kita buat lagi di sini. Kita mau menghitung K-nya sama dengan 1, mau mulainya dari 1. While, nah di sini while gini ya ceritanya. Kemudian di sini ditutup echo slash tabel. Oke, di sini disimpan. Nah, sekarang di sini isinya apa? While itu adalah misalkan while dollar data ya. Dollar data sama dengan, kita coba lihat lagi dulu ya. Oke, di sini 6 row ya. 6 row. Jadi boleh di sininya result di sini. Boleh di sininya row, boleh di sininya data ya. Saya ganti deh data aja supaya beda. Data, kemudian di sini result di sini ya. Di sininya result ya. Result. Resultnya adalah salah. Dollar data sama dengan result. Ini adalah result menggunakan result menggunakan 6 row ya. Oh, salah. Ini ya. Salah. Di sini di blok dulu, di atasnya di blok dulu ada if resultnya sama dengan 0 ya. Jadi if resultnya sama dengan 0, yang ini nih. Kita kembali ke sini. Jadi di bawah sini kita blok dulu. Jadi sebelum dikerjakan itu dicek dulu di sini. Resultnya sama lebih besar dari 0 enggak? Gitu. Kalau lebih besar dari 0 maka dikerjakan. Dikerjakan nyampe sini. Kalau enggak ada, else, kita tampilkan tulisan enter aja ya, data tidak ada. Ini ya. Tadi untuk keperluan tampil saja, jadi saya tidak tuliskan pengecekan. Oke, sudah selesai. Kita refresh, nanti ini akan hilang nih karena nggak ada. Oh, ada data ya, 1 ya. Oke, ada token nih 16, 16 token di sini belum selesai ya. Data result pet ch stock ya, dolar result pet stock dolar apa ini ya, pet stock dolar, pet ch stock, supaya nggak salah saya copy aja. Oh, resultnya dapur result pet stock. Nah ini ya. Oke, ini temennya ini. Sekarang kita jalankan dulu walaupun nggak ada apa-apa. Oke, di sini sudah ada result ya. Error line 16. Error line 16 di sini. Bentar, tes siswa include. Kita cek dulu kurungannya. Udah, data stok. Bentar, kita cek lagi di sini ya. Ya. Ini lupa dolar. Dolarnya tidak ada. Dolar result. Kita cek lagi. Nah, seperti ini sudah jadi. Jadi sekarang kalau klik indeks ini nanti ke sini. Kalau klik tampil nanti ke sini. Sekarang isi dalamnya. Isi dalamnya adalah ini kan. Kita copy dulu.
Jadi buka dulu nih si Microsoft Homepage-nya, ini desainnya kita copy, terus kita paste di tengah-tengah sini. Echo, ketik-ketik 2, kemudian paste di sini. Nah, ini kan tadi udah diganti ya, jadi 58. 58. Nah, sama dengan yang tadi, kita hapus si petiknya, set, replace, ya, replace, kemudian klik replace, 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 oke, close. Sekarang kita jalankan lagi. Nah, sudah muncul. Sekarang kita ganti isinya. Kita ganti yang ini jadi nomor ya. Nomornya jadi $K. Yang ini namanya adalah NIS, dolar data NIS. Kemudian yang ini adalah nama, dolar data nama. Oke. Sekarang kita refresh lagi. Nah, ini hasilnya. Dolar data nama. Nah, sekarang kita mau menginputkan data. Karena input data itu adalah bagian dari tabelnya, maka diletakkan di atas ini nih. Di bawahnya tabel. Kita buatkan di atas tulisan tabel di sini. Kita buatkan input is, wah, kita buat link ya. Ahref sama dengan tanda tanya, menu sama dengan input siswa. Ini tambahin lagi kelas tabel sama dengan primary. Coba kita lihat hasilnya apa. Di sini ada yang salah. Belum ditutup. Ahref ini ya, petiknya nggak ada, jadinya rusak semua. Nah, ini ya, tapi kok bootstrapnya nggak muncul. Kita lihat dulu contekan bootstrap. Untuk nulis gini namanya back ya. Bentar, kita lihat label nulisnya gimana. Ada label kah? Atau sudah dihapus label? Atau button aja? Nah, ini button ya. Button di sini nulisnya gini, kelas BTN gitu ya. Sekarang kita ambil kelas button aja deh. Kita ambil kelas button di sini, jadi button. Berarti label itu jadinya back ya. Labelnya ganti back. Nah, gini. Tuh ya. Linknya jadi begini. Ini juga sama, bisa dikasih bulat-bulat gitu ya. Coba adanya di mana nih? Di kepala. Mana kepala? Nah, ini kepala ya. Di kepala ini tampil siswanya, misalkan pengen dikasih kelas. Dikasih kelas kayak gini. Nah, ini ya. Dosen primary atau jangan primary. Sukses. Kita refresh, tampilnya adalah tidak ada apa-apa. Ada yang salah. Oh, kelasnya ada 2 di sini ya. Kelasnya nggak mau 2 dia. Coba ditambahkan di sini. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Itulah percobaan. Jadi jangan nanya, Pak bisa nggak? Ya dicoba aja. Oh, nggak bayar Pak. Nah, mau ya. Jadi kalau kelas dalam satu perintah itu satu aja, jangan kelas gitu ya. Nah, home-nya misalkan mau diganti juga bisa.
ya. Misalkan kelasnya home tadi nih, home-nya mau dikasih ganti warna, misalkan jadi warnanya jangan sukses, warning. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi linknya jadi seperti ini, home, siswa dan seterusnya. Kita bisa dikasih warna-warna. Drop down-nya ini link bukan? Drop down-nya adalah UL class ya. UL class drop down. Oh, ini sama ya. Ini ya, class nav link drop down toggle. Ini berarti kita bisa tuliskan juga di sini. Mau warna apa? Misalkan warnanya adalah dark. Nah, ini ya. Jadi bisa buat kayak gini. Linknya bisa ganti. Nah, ini udah nampil di sini nomornya ya. Selanjutnya kita akan membuat link dari view, edit, dan delete. Di sini menggunakan tadi ya. Berarti pakainya back. Back itu tulisannya gimana? Nih, badge. Buat membuat linknya tulisannya back di sini ya. Atau mau pakai button atau back ya. Mana nulisnya? Nah, ini badge page bg primary, misalkan seperti ini ya. Oke, kita buat dulu. Berarti itu adanya di tampil siswa. Kemudian di sini ada view, edit, delete. Kita pakai back satu-satu ya supaya kelihatannya bagus. Ahref sama dengan tanda tanya, menu sama dengan view, kemudian kelas sama dengan ini petik 2 badge, kemudian bg min primary, misalkan seperti itu. Kita cek dulu bener apa enggak biar sisanya copy. Nah, udah bener ya. Ini sudah bener warnanya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Berarti kita tinggal copy aja nih. Copy, paste di edit ini. Kemudian ininya kita ganti. Untuk view, misalkan di sini ganti jadi sukses, kemudian primary sama edit itu warnanya misalkan warning, kemudian hapus warnanya danger. Nah, ini jangan lupa ditutup. Sekarang kita cek sini. Nah, ini ya. Kenapa ininya begini? Ada giniannya kurang. Nah, kalau kurang berarti di tempatnya harus diperbesar 2 ya. Misalkan ini 241, di sini 241. Ini ditebak-tebak aja. Nah, gini ya. Jadi sudah misah. Kemudian gimana caranya supaya nyatu nih, nggak ada spasinya. Kalau mau nggak ada spasinya jangan di enter, ininya harus naik ke atas. Nah, seperti ini. Kita simpan, kita cek. Nah, ini masih misah ya. Misah, kenapa misah? Delete-nya. Ya, karena misah di sini. Kita satukan, kita simpan. Nah, sudah tampil. Oke. Selanjutnya adalah input siswa.
Kita klik input siswa, maka nggak ada. Nah, kita lanjutkan dengan input siswa, berarti kita mau menginputkan siswa ya. Kita mau menginputkan siswa berarti harus buat dulu menunya. Buat dulu menunya di sini. Nah, ini ya menu ya. Input siswa berarti kita buat di sini. Copy. Di sini berarti menunya input siswa. Di sininya berarti kita mau input siswa titik HTM misalkan. Saya beda-bedakan supaya enggak jadi semuanya PHP. Boleh nama apapun juga boleh. Nah, sekarang kita mau menginputkan siswa dengan formnya yang mau diinputkan dengan struktur seperti ini. NIS, nama, alamat, email, no HP, foto, dan password. Tapi kali ini kita nggak akan bahas fotonya ya. Jadi cuman butuh 6 ya. Kita buatnya di sini saja supaya cepat. Di sini kita buat form. Pertama form dulu kayak gini. Kemudian buat seperti ini. Misalkan ini kita gabungkan jadi satu. Form input siswa kita tebalkan, misalkan dibesarkan, kemudian di sini isinya NIS, nama, alamat, kemudian apalagi tadi, email, HP, email, no HP, kemudian password. Yang di sebelah kiri ini untuk tampil ke manusia ya, jadi harus membuat dengan pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau yang sebelah kanan itu untuk mesin, jadi kita harus sesuaikan dengan tabel. Kita copy aja deh. Oke, alamatnya mungkin panjang, kita pakai ini text area. Email, kemudian HP, kemudian password. Terus ini kita buat variabelnya. Ini satunya jadi NIS. Ini urusannya kecil semua tulisannya. Kemudian ini nama. Kemudian ini alamat. Kemudian ini email. Kemudian ini no HP, kemudian ini pas. Nah, sekarang setelah jadi kita simpan. Kita simpan, ingat simpannya disesuai dengan tempatnya. C, exam, htdoc, media 2 di sini. Namanya input siswa ya, ini akan jadi HTF, input siswa HTF. Oke, kita cek di sini. Nah, sudah masuk nih, udah masuk input siswa, tapi tabelnya kayak gini karena belum ada bootstrapnya. Kita tambahkan bootstrap di sini, kita hapus dulu nih, di ini dihapus, di ini actionnya ya, jangan lupa actionnya kita mau ke di dalam saja. Actionnya adalah target input, menu ya, menu sama dengan target input. Nah, sekarang selanjutnya kita mau buat ininya ya, kelas sama dengan tabel
bordered, kemudian tabel striped, kemudian udahlah ini dulu, coba kita lihat hasilnya. Nah ini ya, ini properti dari tabel, nanti bisa dilihat di tabel itu bisa apa aja sih supaya bagus gitu ya. Nah sudah jadi seperti ini, kemudian kita coba targetnya dulu. Oh ini ya, ini pengen kita ganti misalkan buttonnya jadi yang bagusan. Caranya gimana? Pakai di sini tambahin kelas sama dengan btn sukses. Kita copy untuk ini ya, untuk misalkan ini warning, kita simpan, kita refresh. Nah ini ya, jadi buttonnya sudah bagus di sini. Selanjutnya kita akan membuat targetnya. Kita akan membuat targetnya seperti ini. Kita simpan dulu di sini, misalkan ada 234 ya, 2346, misalkan namanya Budi, alamatnya misalkan di Kedaung, kemudian emailnya budi@gmail.com, nomor HP-nya ini, kemudian passwordnya 123, kita submit. Nanti kayak gini, kosong. Loh kok kosong? Berarti menunya belum disediakan. Menunya ada di mana tadi? Ini menu ya. Nah ini menunya di sini. Kita buat dulu else if dalam kurung dolar menu sama dengan target apa tadi. Kita lihat lagi di sini targetnya tadi namanya apa? Target input, supaya jelas siswa ya. Target input siswa. Coba kita lihat lagi. Ini disimpan dulu. Target input siswa. Ini di back dulu. Kita refresh. Ini belum selesai ya. Target input siswa. Tutup kurung, enter, ini ya. Nah sekarang target input siswanya berarti kita belum include dulu target input siswa titik php. Nah sekarang target input siswanya sudah kita buat di menu ya, tinggal di aslinya kita akan isi ya targetnya. Nih targetnya nanti kayak gini ya, jadi kita buat dulu deh. Nah target input siswa ini nanti disimpan belum di copy dengan nama target input siswa titik php. Kita simpan dulu ya, namanya target input siswa titik php. Nah ini kemudian variabel yang dikirimkan biasa ya, nih nama, alamat, email, no HP, kemudian pas. Di sini kayak gini. Nah supaya kita nggak nulis berkali-kali, kita copy aja.
Setelah itu kita isi data yang dikirimkannya, NIM, nama, alamat, email, no HP, kemudian pas. Oke. Kemudian kita akan inputkan SQL sama dengan insert into siswa. Filenya adalah NIS, nama, alamat, kemudian email, kemudian no HP, kemudian pas ya, kemudian values. Ini kita copy aja dari sini ya supaya cepet, copy paste. Makanya nulisnya harus konsisten supaya copy pastenya bisa lancar. Nah, sekarang seperti ini. Tadi input. Oh iya, ini lanjutannya ya. Ini lanjutannya. Saya copy ya, saya hapus nanti. Ini lanjutannya adalah dicek sama di close. Nah, ada yang baru di sini adalah untuk supaya jumping balik lagi ke depan itu kita pakai header ya. Header perintahnya seperti ini. Bentar, kita lihat perintahnya. Nah, ini ya perintahnya. Perintahnya adalah refresh. Ini menitnya 0 ya. Menitnya 0 tuh artinya nggak ada waktu untuk ngecek bener apa salah. Oke, di sini 1 aja. Kemudian ini target balik laginya mau kemana? Sini mau ke menu sama dengan tampil siswa. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba cek ya. NIS-nya misalkan 567, namanya masih Budi, kemudian ke Daung, kemudian misalkan ini gmail.com, kemudian ini, kemudian passwordnya 123, kita submit. Oke, di sini ada no start target input siswa line 16. Kita cek di mana nih ngeceknya? Ngeceknya di line 16 ya. Line 16 menu ini tuh. Nih ya, menu. Line 16 menu. Cek sini target input siswa. Yang ini disimpannya salah ya. Yang ini disimpannya salah nih, kesasar di media belajar. Harusnya media 2. Save as bukan di sini nyimpennya. Media 2 di sini. Nah, di sini ya. Jadi dia nggak kenal. Nah, udah. Tuh ya. Udah masuk di sini. Jadi si Budi ini tuh. Sekarang selanjutnya kita akan edit ya. Edit data. Edit sama delete. Berarti ada 3 form lagi.
Ada 3 form lagi yang harus kita kerjakan. Sekarang kita mau edit. Kita misalkan mau edit si Andi. Kita klik sini. Ini ya. Ini linknya salah nih. Coba kita lihat lagi di tampil. Di tampil siswa kita coba cek di sini. Ini view. Kemudian yang di sini belum diedit nih. Ini harusnya edit. Terus editnya berarti edit siswa ya. Ini edit siswa. Kita coba ditertibkan dulu supaya enak. Ini view siswa. Terus mana lagi? Delete ya. Ini ya. Ini adalah hapus siswa. Sekarang kita view dulu deh. View. Nah, ini view ya, view siswa. View siswa belum muncul. Berarti di menunya harus ditambahkan view. Mana nih? Bentar, ini dihapus-hapus dulu supaya nggak ruwet. Kita tutup semua ya, biar nggak terlalu banyak. Media 2 menu. Nah, ini menu ya. Yang menu target input siswa sekarang kita buat lagi ini ya. Di bawahnya, di bawah sini ada menu view siswa. View siswa di sininya tulisannya view siswa .php. Oke, kita lanjutkan dulu di sini. Habis view, edit siswa. Ininya adalah edit siswa. Terus lagi di sininya target edit siswa. Terus di sininya target edit siswa. Terus lagi di sininya adalah hapus siswa. Di sini namanya hapus siswa. Nah, sekarang menunya sudah siap ya. Kita cek di sini. Nah, sudah benar kalau error kayak gini tuh ya. Berarti dia butuh view siswa. Nah, view siswa itu maksudnya adalah karena data yang ditampilkan tadi pada saat tampil itu cuma ada 2. Ini sama nama. Nah, ini butuh view siswa untuk keseluruhannya sampai berikut fotonya. Nah, kita bisa ambil dari sini view siswa itu. Ini ya. Nah, ini kan tabel nih. Kita copy aja di sini, kemudian kita buat baru. Nah, ini paste ya. Ini bukan form ini tabelnya aja. Atau mau cepet kayak gini kita delete. Nah, hilang. Nah, terus di sini kita ganti 1 2 3 4 5 6 sebagai penanda. Terus di sininya bukan form input tapi data siswa. Data siswa ininya ditengahkan sedikit. Sekarang udah jadi view-nya, sekarang kita copy aja. Ini kita copy sampai di sini. Nah, kemudian kita buat baru di sini. Kita mau buat view ya. View. Oke, ini ya. Jadi paste di sini. Nah, ini ya. Terus ini kita hilangkan dulu petiknya. Kita simpan dulu deh.
Kita simpan dulu namanya view siswa titik php. Oke, kita hapus dulu semua petik 2 yang ada di tengah. Caranya refresh petik kayak gini. Nah, ini kita refresh dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan mau menampilkan data berdasarkan niche yang dipilih ya. Berarti perintahnya ini sama nih kayak gini nih. Ini copy dulu. Ini buat atasnya. Oke. Mana tadi? Nah, ini. Oh, ini. Ini ya. Ini buat atasnya view siswa. Select bintang from siswa, tes siswa, tapi di sini ada parameter yang dikirimkan adalah niche. Niche sama dengan get niche. Nah, di sininya berarti where niche sama dengan $niche. Nah, sekarang selanjutnya kita akan buat ini ya, mau buat datanya. Ini datanya pakai ASOC. Datanya kita buat pakai ASOC titik 2. Nah, ini ya. Sekarang kita tampilkan datanya langsung aja lah di bawah sini ya. $data niche. $data nama. $data alamat. $data email. $data no HP. Di sini password nggak usah ditampilkan, kita hapus, kita simpan. Nah, sekarang sudah selesai ya, kita coba back dulu. Nah, sekarang kalau kita sorot nih view, ini ada yang salah. Yang salah adalah niche-nya nggak dikirimkan ke atas. Maka kita harus edit dulu si tabel tampil ini. Ini tabel tampil ini yang paling bawah, niche-nya nggak dikirimkan. Nah, di sini berarti tambahkan dan niche sama dengan $data niche. Nah, ini semua parameternya harus dikirimkan di setiap link. Edit siswa ini ya. Kemudian delete siswa ini. Nah, sekarang kita back dulu. Kita view. Udah disimpan belum? Nah, ini ya. Di bawah nih ada tulisannya. Tuh ya. Kalau udah tampil nanti akan seperti ini. Selanjutnya kita mau edit. Untuk mengedit itu harus menampilkan kembali ke dalam formnya. Misalkan kita klik sini ya. Nah, edit siswa ini kita belum punya. Kita ambil edit siswanya dari sini. Ya. Kita ambil dari sini. Dari ini nih. Ini
kita ambil dari form. Kita ambil dari form sampai form, copy ya. Terus kita buat di sini. Mana nih? View, ini view, view. Ini view ya. Ini view. Yang view ini kita save as. Save as namanya adalah edit siswa .php. Oke. Sekarang formnya kita pindahkan ke sini. Ini dihapus dulu. Ini tabel ini kita hapus jadi kayak gini. Terus kita pastekan yang form. Nah, ini ya. Ini formnya. Bisa lihat di sini. Nah, ini form ya. Seperti biasa, yang dalam echo itu nggak boleh ada petik 2. Maka di sini kita akan hapus. Ya. Oke, ini banyak sekali nih. Terus sampai ke bawah. Nah, ini ya. Udah close, kita coba refresh di sini hasilnya. Nah, seperti ini. Tapi kalau mengedit itu harus ditampilkan dulu yang mau dieditnya. Maka kita tuliskan value-nya. Misalkan di NIS ya. Di NIS ini kita tampilkan value-nya. Value sama dengan ketik 2 dolar data NIS. Kayak gini. Nah, ini semuanya di copy. Di bawah sini sama value, kemudian alamat itu nggak ada tulisan value-nya ya, tapi dihapus ininya kayak gini. Ini buat text area. Kemudian email berarti kita buat juga di sini. Ini jangan lupa, jangan NIS tapi email. Terus ini gantinya adalah alamat. Ini gantinya adalah nama. Terus yang ini HP. HP. Oke. Coba kita refresh lagi. Sudah masuk sini ya. Nah, untuk targetnya nanti silakan kalian bisa lihat di pelajaran yang CRUD sebelumnya dengan mengikuti jalannya program yang seperti tadi ya. Oke, silakan dilanjutkan untuk target edit dan delete-nya. Ini yang sangat simpel sekali ya. Mungkin itu saja, silakan dilanjutkan sebagai latihan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.